Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosanti Harun dengan NIM 151423123 dari kelas 6E. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara atau langkah-langkah dalam mengerjakan soal pemecahan masalah matematika di sekolah dasar. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pemecahan masalah matematika di sekolah dasar yang diampu oleh Ibu Krisna S. Latif, MPD. Baik, langsung saja kita masuk pada soal nomor 1, yaitu operasi hitung bilangan. Sebuah toko memiliki 8 kotak pensil. Setiap kotak berisi 12 pensil. Nah, pada pagi hari terjual 35 pensil. Pada siang hari, toko menerima tambahan 4 kotak pensil lagi dengan isi yang sama. Nah, berapakah jumlah pensil di toko sekarang? Nah, jawabannya yaitu kita mulai dulu dengan diketahui. Diketahui sama dengan awal. Awal ini adalah yang ini, karena kan mula-mula toko itu memiliki 8 kotak pensil. Nah, sedangkan setiap kotak pensil itu dia berisi 12 pensil. Jadi awal sama dengan 8 kotak dikali 12 pensil, hasilnya adalah 96 pensil. Selanjutnya diketahui yang kedua itu terjual pada pagi hari, yaitu yang ini. Pada pagi hari terjual 35 pensil, berarti diketahui yang kedua itu adalah 35 pensil yang sudah terjual pada pagi hari. Kemudian diketahui yang ketiga ada tambahan di siang hari, yaitu 4 kotak pensil lagi dengan isi yang sama. Berarti isinya tetap 12 pensil. Jadi di diketahui yang ketiga ini dia tambahan di siang hari sama dengan 4 kotak dikali 12 pensil, yaitu hasilnya adalah 48 pensil. Nah, ditanya yaitu berapakah jumlah pensil di toko sekarang? Nah, untuk menentukan jawabannya kita mulai dari langkah 1 dulu. Di sini ada beberapa langkah, ada 4 langkah. Kita mulai dari langkah 1, yaitu pensil awal sama dengan 8 dikali 12 sama dengan 96 pensil. 8 kotak ini dikali dengan 12 pensil sama dengan 96 pensil. Jadi di 8 kotak ini dia berisi 96 pensil. Langkah yang kedua yaitu setelah terjual. Nah, di sini kan 8 kotak itu dia sama dengan 96 pensil. Nah, setelah terjual itu dia ada 35 pensil. Jadi 96 pensil dikurang dengan 35 sama dengan 61 pensil. Selanjutnya langkah yang ketiga yaitu tambahan pensil sama dengan 4 dikali 12, karena ini 4 kotak itu kenapa dikali 12? Karena 4 kotak ini setiap kotaknya itu kan memiliki isi yang sama dengan 8 kotak yang tadi. Jadi 4 dikali dengan 12 pensil hasilnya 48 pensil. Selanjutnya langkah yang keempat yaitu total akhir sama dengan 61 ditambah 48. 61 ini hasil dari setelah penjualan, yaitu 96 kurang 35 sama dengan 61 pensil ditambah dengan tambahan pensil yang ditambah pada siang hari, yaitu 4 kali 12. 4 kali 12 kan sama dengan 48. Jadi di total akhirnya ini 61 ditambah 48 sama dengan 109 pensil. Jadi jumlah pensil di toko sekarang adalah 109 pensil. Selanjutnya ada kesalahan konseptual siswa di sekolah dasar. Yang pertama, siswa mungkin tidak memahami bahwa kotak pensil tambahan juga harus dikalikan dengan jumlah isi per kotak. Jadi 4 kotak tambahan ini dia harus dikalikan dengan 12 pensil. Biasanya siswa di sekolah dasar itu tidak
tidak memahami bahwa kotak yang tambahan ini, yang 4 kotak ini harus dikalikan dengan 12 pensil. Kemudian siswa menganggap 4 kotak ini berarti 4 pensil tanpa dikalikan dengan 12. Selanjutnya ada kesalahan prosedural siswa di sekolah dasar. Biasanya siswa itu menghitung 8 ditambah dengan 4 sama dengan 12. Itu biasanya mereka menjumlahkan itu dulu, baru dikalikan dengan 12 pensil yang ini, tanpa memperhitungkan pensil yang sudah terjual. Kemudian biasanya siswa itu sering salah urutan, yaitu menjumlahkan semua dulu baru dikurangi. Dijumlahkan dulu 8 tambah 4 tambah 12, kemudian dikurangi dengan 35 sehingga hasilnya itu akan berbeda. Nah, tindak lanjut yang harus dilakukan itu adalah guru menggunakan media konkret, contohnya seperti kotak dan pensil untuk simulasi transaksi. Nah, untuk remedialnya itu latihan soal dengan satu operasi per soal dulu, lalu bertahap ke multisensor. Selanjutnya kita masuk pada soal nomor 2, yaitu pecahan. Ibu memiliki 3/4 kg gula. Ibu menggunakan 1/3 kg untuk membuat kue. Setelah itu ibu membeli lagi 1/2 kg gula. Berapa kilogram gula yang dimiliki ibu sekarang? Nah, pertama diketahui itu ada gula awal, yaitu 3/4 kg gula. Kemudian gula yang digunakan itu sebanyak 1/3 kg dan dibeli lagi sebanyak 1/2 kg. Ditanya yaitu jumlah gula ibu sekarang. Nah, untuk mengetahui jawabannya, kita mulai dengan langkah penyelesaian. Sebelum itu kita harus mengetahui KPK dari 4, 3, 2 itu dia berapa. Nah, jadi KPK dari 4, 3, dan 2 itu adalah 12. Langkah yang pertama yaitu 3/4 dikurang 1/3 sama dengan 9/12 kurang 4/12. Nah, kenapa di sini pecahannya sudah berbeda? Karena sebelum kita mengurangkan, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Karena KPK dari ketiga bilangan ini adalah 12, maka penyebutnya kita ganti dengan 12. Jadi, di sini 4 kali 3 sama dengan 12, maka 3 di atas juga harus dikali dengan 3, maka hasilnya adalah 9/12 dikurang 4/12 itu dari 3 kali 4 sama dengan 12 dan 1 ini juga dikali dengan 4 sama dengan 4. Jadi 9/12 dikurang 4/12 sama dengan 5/12 kg. Langkah yang kedua yaitu 5/12 ditambah 1/2. Nah, karena ini penyebutnya tidak sama, karena di sini penyebutnya 12 sedangkan di sini penyebutnya 2, jadi kita harus mengubah dulu penyebut pecahan yang ini. Jadi di sini tetap 5/12 ditambah 6/12 karena 2 dikali 6 sama dengan 12, kemudian 1 juga dikali 6 sama dengan 6. Maka hasilnya adalah 11/12 kg. Jadi gula yang dimiliki ibu sekarang adalah 11/12 kg. Nah, biasanya kesalahan konseptual siswa di sekolah dasar itu adalah siswa menganggap penyebut itu bisa langsung dijumlahkan atau dikurangi. Contohnya seperti 3/4 langsung dikurangi dengan 1/3, hasilnya 2/1. Yang kedua itu siswa tidak memahami konsep KPK sebagai dasar penyamaan penyebut. Nah, ada juga kesalahan prosedural siswa di sekolah dasar, yaitu yang pertama, lupa menyamakan penyebut terlebih dahulu sebelum mengurangi atau menjumlahkan pecahan. Kemudian yang kedua, salah mencari atau menentukan KPK. Kemudian tindak lanjut pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru yaitu menggunakan kertas lipat untuk menunjukkan pecahan.
Kemudian melatih siswa dengan mencari KPK. Nah, untuk remedialnya itu kembali ke konsep pecahan senilai dengan menggunakan pendekatan bergambar. Selanjutnya kita masuk pada soal yang ketiga, yaitu perbandingan. Perbandingan jumlah buku cerita dan buku pelajaran di perpus adalah 3:5. Jika jumlah seluruh buku adalah 64, maka berapa jumlah buku cerita dan buku pelajaran masing-masing? Nah, jawabannya adalah diketahui yang pertama itu perbandingan buku cerita dengan buku pembelajaran itu adalah 3:5. Kemudian diketahui yang kedua adalah total seluruh buku, yaitu ada 64 buku. Ditanya jumlah masing-masing jenis buku. Langkah yang pertama kita mencari jumlah bagian terlebih dahulu. Jadi 3 tambah 5 ini dia dari 3:5. Nah, 3 tambah 5 sama dengan 8. Jadi jumlah bagiannya itu ada 8 bagian. Kemudian langkah yang kedua yaitu kita mencari nilai satu bagian itu berapa. Tadi kan mencari jumlah bagian. Di situ kan ada 8 bagian. Nah, sekarang kita mencari nilai satu bagian itu berapa. Nah, ini 64 ini dia dari jumlah seluruh buku. Karena ada 64, kemudian dibagi dengan 8. 8 ini yaitu 8 bagian. Jadi jumlah seluruh buku dibagi dengan 8 bagian, yaitu 64 dibagi 8 hasilnya adalah 8. Nah, langkah yang ketiga kita mencari banyaknya buku cerita ini ada berapa. Nah, buku cerita sama dengan 3 dikali 8. 3 ini dari yang 3:5 ini, di sini kan buku cerita 3, jadi 3 itu dikali dengan 8. 8 ini dari nilai satu bagian, ini 8. Jadi 3 dikali 8 sama dengan 24 buku. Nah, selanjutnya kita mencari banyaknya buku pelajaran, yaitu 5 dikali dengan 8. Yang di 3:5 ini kita di 5 ini kita kalikan dengan 8, yaitu jumlah setiap satu bagian. Hasilnya ada 40 buku. Nah, jadi buku cerita itu ada 24 buku, sedangkan buku pelajaran ada 40 buku. Nah, untuk membuktikan bahwa jawabannya ini benar, kita akan melakukan verifikasi, yaitu 24 ditambah 40 sama dengan 64 buku. Nah, jadi banyaknya setiap buku cerita dan buku pelajaran ini sudah benar karena jika ditambahkan 24 ditambah dengan 40 buku, maka hasilnya itu ada 64 buku, di mana 64 ini adalah total dari semua buku. Nah, biasanya di sekolah dasar itu sering ada kesalahan konseptual siswa. Nah, contohnya seperti siswa itu tidak memahami bahwa total bagian adalah 3 tambah 5 sama dengan 8. Biasanya siswa tidak memahami kalau mencari total bagian itu caranya dengan menambahkan 3:5 ini. Kemudian siswa menganggap perbandingan 3:5 itu berarti perbandingan ini 3:5 ini berarti buku cerita 3 dan buku pelajarannya 5. Padahal ini hanya perbandingan. Kemudian ada juga kesalahan prosedural siswa di SD, yaitu membagi 64 dengan 3 atau 5 tanpa menghitung total bagian terlebih dahulu. Contohnya seperti siswa langsung membagi 64 ini, total seluruh buku ini dengan
3 atau dengan 5 yang ada pada perbandingan. Nah, untuk tindak lanjut pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru yaitu memperagakan konsep perbandingan dengan benda konkret dan juga melatih siswa menghitung total bagian terlebih dahulu supaya mereka tidak akan mengalami kesulitan dalam mencari perbandingan dari buku cerita dan buku pelajaran. Selanjutnya, soal yang terakhir yaitu statistika. Yang kita bahas di sini adalah median. Nah, data tinggi badan 7 siswa adalah 130, 125, 140, 135, 128, 132, dan 138 cm. Nah, tentukan median tinggi badan siswa. Di sini diketahui itu ada tinggi badan 7 siswa dalam sentimeter, yaitu 130, 125, 140, 135, 128, 132, dan 138. Yang ditanya adalah median. Nah, langkah penyelesaiannya yaitu langkah yang pertama, kita mengurutkan dulu dari angka terkecil ke angka yang terbesar. Jadi 125 ini kan belum terurut, maka kita harus mengurutkannya terlebih dahulu. Nah, setelah terurut itu menjadi 125, 128, 130, 132, 135, 138, 140. Nah, langkah yang kedua, kita harus menggunakan rumus median. Nah, untuk rumus median ini adalah ME sama dengan XN tambah 1 per 2. Nah, dengan keterangan atau dengan catatan ME ini sama dengan median. Kemudian N ini itu sama dengan jumlah data. Nah, jumlah data di sini ada 7. Kemudian X yang ini itu adalah nilai data pada urutan. Langkah yang ketiga, kita akan mencari posisi median. Posisi median itu berada di mana? Di dalam data ini mediannya yang mana? Nah, jadi kita langsung memasukkan rumus yaitu ME sama dengan X7. 7 ini adalah jumlah dari seluruh data. Jadi, ME sama dengan X7 ditambah 1 per 2. ME sama dengan X8, karena 7 ditambah 1 kan 8, jadi X8 per 2. Jadi, ME-nya ini atau mediannya ini sama dengan X4, karena 8 bahagi 2 kan 4, jadi hasilnya X4. Itu artinya median itu terletak pada data urutan keempat. Data urutan keempat yaitu 132 cm. Ini data urutan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi mediannya ada di sini yaitu 132 cm. Nah, biasanya pada siswa sekolah dasar itu sering mengalami kesalahan konseptual, di mana siswa itu mengira median ini atau nilai tengah ini sama dengan rata-rata. Sehingga siswa itu tidak menyadari bahwa data ini harus diurutkan terlebih dahulu sebelum kita menentukan nilai tengahnya. Kemudian ada kesalahan prosedural siswa sekolah dasar, yaitu siswa langsung mengambil nilai keempat dari urutan asli, yaitu ini 135 tanpa mengurutkannya terlebih dahulu. Jadi biasanya siswa di sekolah dasar itu tidak mengurutkannya terlebih dahulu. Jadi di sini ada 7, tinggal mereka hitung 1, 2, 3, 1, 2, 3, jadi mediannya adalah 135. Nah, dan ternyata jawabannya itu salah, karena jawabannya itu adalah mediannya itu adalah 132 cm. Karena datanya itu harus diurutkan terlebih dahulu seperti ini,
baru kita bisa menentukan mediannya itu ada di data keberapa menggunakan rumus median ini. Nah, untuk tindak lanjut pembelajaran, yaitu guru harus menggunakan kartu angka atau kartu nilai yang dapat dipindahkan untuk memudahkan pengurutan, supaya siswa bisa dengan mudah mengurutkan dari angka terkecil hingga angka terbesar. Kemudian guru harus menjelaskan perbedaan median, modus, dan min. Nah, median ini yang sekarang saya bahas itu adalah nilai tengah, sedangkan modus itu yang sering banyak muncul, dan min itu adalah nilai rata-rata. Nah, untuk remedialnya, itu guru harus melatih siswa mengurutkan data dari terkecil sampai yang terbesar menggunakan kartu angka yang dapat dipindahkan. Supaya itu bisa mempermudahkan siswa dalam memahami atau mereka bisa tahu bagaimana caranya mengurutkan angka-angka dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, itulah penjelasan dari saya. Saya harap semoga teman-teman yang sudah menonton video ini bisa paham dan bisa tahu bagaimana cara mengerjakan soal-soal yang ada dalam materi atau dalam pemecahan masalah matematika di sekolah dasar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.